Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Noktavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018, dan di sini saya akan presentasikan UAS mata kuliah praktikum perancangan e-bisnis dari kelas R01. Di sini saya ingin presentasikan tentang blog yang sudah saya buat dan menjelaskan tujuan serta fungsi dari blog tersebut. Nah, sebelumnya apa sih itu blog? Blog adalah satu jenis web yang dikategorikan sebagai online journal ataupun online diary. Blog adalah sebuah situs internet yang mengandung postingan atau informasi yang diperbarui secara berkala oleh pemiliknya. Nah, jadi blog ini itu adalah kependekan dari weblog ya. Karena blog adalah budaya digital tersendiri dan komunitas elektroniknya bertebaran di mana-mana. Dan dengan sedemikian banyak blog internet yang selalu mencari website-website yang sangat familiar pada saat sekarang ini. Nah, menurutku sendiri blog itu apa sih? Menurutku blog itu adalah catatan pribadi seseorang dari internet yang berisikan informasi yang sering diupdate dan kronologisnya. Blog lebih identik dengan sebuah diary. Nah, perbedaan dasar adalah bahwa blog bisa dibaca siapa saja. Banyak blog yang fokus terhadap sebuah objek informasi, misalnya politik, web design, olahraga, dan lain-lain. Untuk itu, blog juga bisa dimanfaatkan sebagai promosi bisnis tentang apa saja yang kita minati. Lalu kegunaan blog itu ada apa aja sih? Nah, intinya itu adalah penyebaran informasi kepada sesama pengakses internet. Fungsinya ada macam-macam. Yang pertama, catatan harian. Catatan harian adalah salah satu bentuk yang paling dasar. Lalu yang kedua, fungsinya untuk menjadikan media publikasi, misalnya untuk promosi bisnis. Nah, lalu yang ketiga, untuk berbagi informasi tentang hobi yang kita miliki kepada orang lain. Nah, di sini saya membuat blog online shop, yaitu membuat halaman blog baru pada blog yang saya punya untuk membuat bisnis masker organik. Nah, kenapa saya milih masker organik? Karena masker organik adalah masker wajah yang menggunakan 100% bahan alami, berbeda dengan masker biasa. Masker organik tidak menggunakan bahan kimia. Semua bahannya berasal dari alam, sehingga tidak menjadi racun pada tubuh. Masker yang tepat dapat mengatasi berbagai masalah kulit seperti beruntusan, jerawat, dan menghilangkan bekas jerawat. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari online shop berbasis blogspot yang saya punya, yaitu yang bernama online shop by Yola, dengan deskripsinya menjual masker wajah berbahan dasar organik. Nama alamat URL-nya yaitu onlineshopyola.blogspot.com. Di sini saya mencantumkan berbagai macam produk-produk dari masker organik yang terkenal dan memiliki berbagai macam varian dari avocado, coffee, milk, almond, strawberry, dan coklat. Berikut saya akan jelaskan bagaimana cara membuat blognya tersebut. Ya baik, di sini saya sudah login pada halaman blogger.com. Gunakan alamat email saya yaitu yanoktias@gmail.com. Kemudian di sini ada beberapa list dari blog yang saya punya, dan saya membuat blog baru dengan nama Online Shop by Yola. Ini saya menggunakan tema customize atau custom. Nah, seperti ini dari customize blog saya. Kita kembali dan kita view blog, dan seperti inilah tampilan dari online shop by Yola dengan alamat URL onlineshopyola.blogspot.com, itu menjual masker wajah berbahan dasar organik. Saya menampilkan beberapa produk-produk masker organik dari merek terkenal dan terpopuler
seperti Choco of my skin, Matcha of my skin. Kurang lebihnya seperti inilah tampilan dari online shop blog saya, blog online shop. Nah, lalu di sini saya tuliskan tujuan membuat blog. Nah, ada beberapa tujuan dalam pembuatan blog ya di sini. Saya sebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama, untuk tujuan sosial murni yang tidak akan digunakan oleh menghasilkan uang. Misalnya blog atau website yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau lembaga sosial lain. Yang kedua, pasti untuk tujuan sosial, tetapi kemudian ternyata dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya blog yang dibuat untuk menyalurkan hobi menulis atau berbagi ilmu, ternyata karena pengunjungnya banyak dan kita dapat memasang iklan di situ yang akhirnya mendatangkan penghasilan. Lalu yang ketiga, untuk mencari uang. Nah, untuk mencari uang di sini seperti yang saya lakukan, yaitu membuat blog tentang penjualan masker organik. Nah, di situ kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan tersebut kita dapat kelola untuk membuat memutar modal selanjutnya. Nah, selain itu ada beberapa manfaat pembuatan blog untuk online shop. Yang pertama di sini media promosi. Nah, selain melalui sosial media seperti Instagram dan Twitter, blog menjadi pilihan media promosi yang tepat. Karena dengan promosi menggunakan blog, kita dapat menjual produk dengan cara soft selling, yaitu menjual produk secara halus dan perlahan. Jadi konsumen tidak merasa terganggu dengan promosi yang berlebihan dan terang-terangan. Lalu yang kedua, mempermudah pembeli untuk menemukan produk jualan kita. Nah, blog dengan topik yang variatif akan membantu kita mendapatkan pengunjung dari berbagai macam media. Karena kita bisa mempromosikan produk kita melalui blog, maka pembeli akan lebih mudah menemukan dan mengenali produk dari toko online kita. Lalu yang ketiga, muncul pada mesin pencari. Selain mempermudah pembeli untuk menemukan produk jualan kita, manfaat blog untuk online shop lainnya adalah blog dapat memudahkan calon pembeli menemukan toko kita melalui mesin pencari. Misalnya apabila calon pembeli itu mengetik di Google masker organik gitu, maka secara otomatis Google akan menampilkan salah satu dari blog kita gitu. Lalu selanjutnya ada menambah pemasukan. Kalau misalnya menambah pemasukan ini udah jelas ya, karena dari toko online yang kita miliki pasti itu menghasilkan suatu pemasukan yang dapat menguntungkan bagi kita. Lalu yang kelima, lebih banyak menjangkau pembeli. Nah, kalau sosial media lain itu kan terbatas oleh kategori umur dan target market ya. Kan kalau misalnya di blog itu luas itu, menjangkau di internet. Jadi semua orang bisa mengakses blog kita gitu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.